Shalom Besti, siapa di sini yang sudah siap lanjut baca Alkitab hari ini? Masih ingatkan cerita super keren di Kejadian pasal 1? Nah, sekarang kita lanjut ke level berikutnya. Di Kejadian pasal 2, ceritanya makin seru, makin hangat, dan ada plot twist yang bikin senyum-senyum sendiri. Bayangin deh, ada taman yang indah, suasana yang damai, dan disitulah awal mula hubungan spesial yang Tuhan siapkan. Penasaran kan? Yuk kita lanjut baca Kejadian pasal 2 bareng-bareng. Pelan-pelan, santai, tapi penuh makna. Tapi sebelum kita mulai, tulis dulu di komentar ya, aku siap membaca Alkitab, walaupun godaan scroll besar banget. Biar kita sama-sama semangat belajar firman Tuhan hari ini. Siap? Let's go! Kejadian 2, ayat 1-25. 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. 11. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. 12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. 13. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup,
Demikianlah nanti nama makhluk itu. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Puji Tuhan, kita sudah selesai membaca firman Tuhan hari ini. Setiap ayat yang kita baca bukan sekedar cerita, tapi pesan hidup yang Tuhan sampaikan secara pribadi untuk kita. Sekarang, mari kita tenangkan hati sejenak. Buka pikiran kita dan biarkan Roh Tuhan menolong kita memahami makna dari firman-Nya. Yuk kita masuk ke dalam renungan Kejadian pasal 2 dan lihat apa yang Tuhan ingin ajarkan untuk kehidupan kita hari ini. Renungan singkat, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 mengajak kita melihat betapa Tuhan begitu peduli pada detail kehidupan manusia. Dari debu tanah, Tuhan membentuk manusia dan menghembuskan napas kehidupan. Ini menunjukkan bahwa hidup kita bukan kebetulan, kita berharga di matanya. Tuhan juga menempatkan manusia di Taman Eden, tempat yang indah dan penuh kecukupan. Artinya, Tuhan rindu kita hidup dalam hubungan yang dekat dengannya, menikmati penyertaannya setiap hari. Saat Tuhan melihat manusia seorang diri, Dia berkata itu tidak baik, lalu diciptakanlah penolong yang sepadan. Ini mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk hidup dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Pesan untuk kita hari ini, Tuhan mengenal kita secara pribadi, menyediakan yang kita butuhkan, dan rindu kita hidup dekat dengannya. Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Apa yang kita renungkan bukan hanya untuk dipahami, tapi juga untuk kita hidupi setiap hari. Sekarang, mari kita responi firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita serahkan setiap pikiran, pergumulan, dan harapan kita kepadanya. Yuk, kita masuk dalam doa dengan penuh iman dan kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Doa singkat. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakanku dengan penuh kasih. Ajarku untuk hidup dekat denganmu, taat pada firman-Mu, dan menghargai hubungan yang Engkau berikan dalam hidupku. Amin. Ingat ya, kita tidak pernah sendirian. Tuhan yang menciptakan kita juga selalu menyertai kita. Apapun yang kamu jalani hari ini, Tuhan ada dan Dia peduli. Terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan hari ini. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis di komentar, Tuhan besertaku. Sampai jumpa pembacaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.